gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati semua. Dan malam hari ini kami hanya mengagumi pribadi Yesus. Kami hanya menginginkan pribadi Yesus. Lebih dari semua yang ada. Lebih dari apapun juga. Bahwa kami semakin mengasihi-Mu. Bahwa kami semakin mengandalkan Tuhan. Bersandar hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus. We love to worship you, God. Yesus, ku
jemaat Tuhan sendiri katakan Yesus, Yesus, ku serahkan sujud di keinginan menyembah Engkau, menyenangkan hati. Lebih lagi saudara, dengan cinta dan kekagumanmu akan Tuhan. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah
nikmati hadiratnya, nikmati hadirat. Beri dirimu dipenuhi Tuhan malam hari ini. Beri dirimu dikuasai oleh hadirat Tuhan malam hari. Lingkupi setiap anak-anakmu Tuhan.
kami Tuhan. Hari ini kami mau mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu. Kami sudah memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Kami percaya Engkau sudah penuhi di dalam hati dan pikiran kami. Dan Engkau menenangkan hidup kami. Karena kami mau menerima firman Allah. Bagian yang penting yang Tuhan akan beri bagi kami di dalam setiap kehidupan kami. Karena firman itu akan berkuasa untuk membersihkan hati dan pikiran kami. Untuk meluruskan jalan hidup kami. Supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Menuju kepada janji-janji yang Tuhan beri bagi kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang menang. Bukan orang-orang yang kalah menghadapi hidup ini. Tapi orang-orang yang menang karena Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang hidup itu bekerja di dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa berjalan dalam hidup ini. Untuk bisa menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Supaya kami menjadi orang-orang yang percaya. Yang semangat dalam roh, dalam kehidupan kami. Untuk bisa membawa banyak jiwa. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berfirman bagi kami. Kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman Allah. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama lagi bisa memuji, memuliakan Tuhan untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada bulan Mei ini sangat luar biasa. Kebenaran tidak pernah mengenal kegagalan, saudara. Tuhan punya rancangan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa ada rencana-rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya kita jangan gagal, tapi kita menang. Supaya kebenaran itu ada dalam kehidupan kita, kemenangan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Gagal hari ini, besok kita berjuang lagi. Gagal hari ini, besok kita berjuang lagi. Satu saat pasti kita akan menang di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena ada Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu ayat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32 dia berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita tahu ada kebenaran firman Allah, dia yang akan merdekakan hidup kita supaya kita jangan stres, kita jangan takut, kita jangan apa lagi? Jangan suka emosi, jangan suka marah, jangan suka dendam, jangan suka iri. Karena merdeka berarti kita bebas dari dosa. Yesus sudah mati dan dia bangkit. Kebangkitan Tuhan itu membuat supaya kita menjadi orang-orang yang menang. Orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas. Supaya orang-orang yang bisa menang. Kalau kita menang, melawan daging kita, saudara. Kita berjalan dalam hidup ini. Dengan apa? Kekuatan roh yang Tuhan beri dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau berbicara tentang Daud dan Goliat. Saudara yang dikasihi Tuhan. Daud dan Goliat. Kita baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 25, 26, 28. Saya berbicara tentang Daud dan Goliat, saudara. Ya, ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup Daud. Sehingga Daud apapun yang terjadi dalam hidup ini, dia dikatakan Yesus itu lahir dari keturunan Daud. Berarti kebenaran tidak pernah gagal. Walaupun Daud ketika dia diurapi menjadi raja, dia belum menjadi raja, saudara. Tapi akhirnya dia datang untuk
membawa makanan kepada saudara-saudaranya yang ada di camp. Waktu itu mereka akan melawan orang Filistin. Dan Goliat itu membuat semua orang Filistin, orang Israel itu takut. Termasuk Saul, rajanya juga takut. Ketika Goliat maju, semua prajurit-prajurit Israel, termasuk kakak-kakaknya Daud, mereka mundur, mereka takut. Tapi ketika Daud datang, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Mari kita baca firman Allah. 1 Samuel 17. Berkatalah orang-orang Israel itu, sesudah kamu lihat orang yang maju itu, sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel, yaitu Goliat. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Itu janji raja. Siapa yang menang? Terus ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemoohan dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Perhatikan kata Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Daud percaya kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Saudara, yang pertama kita bicara hari ini, saudara dan saya percaya kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Tapi Allah yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Maka itu dikatakan kebenaran tidak pernah gagal. Manusia gagal. Tapi kebenaran tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya melihat kembali ke belakang apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Sampai hari ini saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan dan bisa melayani Tuhan, saudara. Tahun 87, saudara saya dijamah Tuhan. Hidup saya diubah oleh Tuhan. Ya, sakit saya disembuhkan oleh Tuhan. 4 tahun saya sakit tidak ada kesembuhan. Tapi Tuhan menjamah merubah hidup saya. Saya berjumpa dengan Tuhan pertama kali tahun 87. Tapi tidak bertahan lama, sakit sembuh. Tidak bertahan lama karena komunitas saya berbeda. Akhirnya 3 bulan kemudian saya kembali kepada dunia yang gelap. Akhirnya hidup saya jadi gelap. Setelah menikah hidup saya lebih gelap lagi, saudara yang dikasih Tuhan. Bertahun-tahun hidup saya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Padahal saya berjumpa dengan Tuhan. Tapi akhirnya saudara saya gagalkan itu. Tapi akhirnya rencana Tuhan tidak bisa gagal dalam kehidupan kita. Akhirnya tahun 2000 bulan Agustus Tuhan panggil kembali hidup saya. Bagaimana saya harus berjumpa dengan Tuhan lagi untuk saya bisa melayani Dia dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Tapi di dalam perjalanan saya dengan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Akhirnya tahun 2006 gereja ini buka, saya ikut. Di Jakarta saya ikut. Akhirnya kurang lebih bulan September atau Oktober 2006 itu saya lari tidak mau melayani Tuhan. Karena masalah uang, tidak ada uang lagi. Pulang NTT tidak mau melayani Tuhan. Saya lari saudara, 2 tahun saya lari. Saya kembali bekerja, berusaha, melayani Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi semua gagal. Semua gagal dalam kehidupan ini untuk mencari, ya bekerja untuk kehidupan keluarga. Semua gagal, tidak ada yang berhasil. Akhirnya 2008, saya kembali lagi bulan Agustus yang sama. Saya kembali lagi menjadi gembala di Batam. Ketika saya kembali lagi menjadi gembala, saudara, Tuhan sudah mendidik saya 2006, 2007. Saya berjumpa dengan Tuhan lagi dalam masalah, dalam persoalan yang banyak dalam kehidupan saya. Ketika itu Tuhan nyatakan kekuatan dalam kehidupan saya. Akhirnya saya yakin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang hidup. Dia yang mampu memelihara setiap kehidupan kita. Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Akhirnya dari bulan Agustus 2008 sampai hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya tetap tegar dan kuat. Kenapa? Karena Tuhan Allah, Tuhan yang hidup.
Dia mampu membuat apapun dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Daud juga sama. Dia bilang, aku melayani Tuhan Allah yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kenapa Saul dan kakak-kakaknya takut kepada Goliat? Karena mereka tidak percaya bahwa Allah Israel itu Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Hari ini kita juga sama dalam kehidupan ini. Apa masalahmu, apa persoalan dalam kehidupanmu? Percaya Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Tuhan pernah tanya kepada murid-muridnya. Petrus pernah menjawab dia. Dalam Injil Matius 16 kita baca. Ayat 15, 16. Kita baca Matius 16. Allah yang hidup. Matius 16. Ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Terus maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa yang kita masih ragu dalam setiap kehidupan kita untuk mengiring Tuhan? Dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah yang hidup. Kalau dia hidup, saudara yang dikasih Tuhan, berarti dia bekerja dalam setiap kehidupan kita. Karena apa saudara? Karena dia memberikan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Dia ada di sorga, tapi ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dengan firman Allah, dengan kebenaran. Supaya kebenaran itu wujud nyata dalam kehidupanmu. Supaya semua orang menjadi orang-orang yang menang, bukan orang-orang yang kalah. Amin. Kita seringkali mau menang dalam kehidupan ini, tapi kita abaikan setiap perkataan firman Tuhan. Tapi hari ini kalau kita pegang firman Allah dalam kehidupan kita, saudara dan saya, hari ini saya mau berkata, kita adalah orang-orang yang menang. Walaupun hari ini kita gagal, besok harus lebih semangat lagi bekerja. Walaupun besok kita gagal, lusa harus lebih semangat lagi. Kita percaya waktu Tuhan itu indah, pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya di dalam kehidupan kita. Makanya kita belajar, sama-sama belajar dalam hidup. Untuk mengiring Tuhan di akhir zaman ini saudara. Jangan melihat kegagalanmu hari ini. Tapi melihat Tuhan yang hidup. Yang akan mengiring Anda dan saya. Sampai kepada tujuannya. Sampai kepada jawaban-jawaban yang Tuhan beri dalam. Saudara kalau baca kisah tentang Daud, saudara yang dikasih Tuhan. Terlalu luar biasa kisah ini saudara. Ya, dia diurapi menjadi raja, tapi dia belum menjadi raja, saudara. Dia datang membawa makanan kepada kakak-kakaknya, saudara. Akhirnya Goliat berteriak, telinganya mendengar. Dia bilang, siapakah dia orang yang bersunat? Dia berani melawan Allah Israel, Allah yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Dia berkata, kakak-kakaknya bilang kepada dia, kamu anak kecil, kamu tidak tahu, kamu hanya menggembalakan 2 ekor domba. Dia bilang 2 ekor domba. Dia berkata kepada mereka, kamu hanya mengembalakan itu. Tapi dia tidak puas sudah. Dia lari dari kakak-kakaknya. Dia datang bertanya kepada orang-orang itu lagi. Dia bertanya lagi saudara. Ya, apa yang akan dibuat raja ketika mengalahkan orang itu? Dia bilang itu yang tadi kami katakan. Raja akan membebaskan keluargamu dari pajak. Anak perempuannya akan diberikan kepadamu. Ya. Akhirnya dia maju berperang, saudara yang dikasih Tuhan. Dia melawan Goliat. Ya, akhirnya raja memanggil dia. Ya, kasih di perisai. Saudara, kalau bisa kita putar videonya. Ada videonya supaya kita lihat. Biar kita terinspirasi dalam kehidupan kita. Nah, saudara melihat ini. Ini Goliat, saudara. Saudara tingginya luar biasa melebihi semua orang. Israelites, you win, and the Philistines will be your slaves. I win, and you will be our slaves. Someone must fight him. You, Jonathan. Ini Yonatan, The warrior who defeats him seseorang yang harus melawan will be dia. a rich man. Tapi dia belum kenal Daud. Not one man in Israel, not one of God's people. I'll do it.
You're no soldier, you're a shepherd. Yes, a shepherd. As I protect my sheep, God will protect me. Where is your faith? Where is your God? I will kill him. You'll need this. Dia kasih perisainya. Tapi dia merasa berat. I'll be better without it. Yea, though I walk in the valley of the shadow of death, Dia menuliskan Mazmur 23 ayat yang you are with keempat. me. Thy rod and staff, they comfort me. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Semua orang Filistin mengolok-olok dia. Apalagi Goliat. Dia membuka topinya. Has found a champion. Don't waste my time, little boy. You're too young to die. I will fight you. Father, he did it. David did it. Let us make slaves of them. I am wolf in shepherd's clothing. You saved my kingdom, my shepherd warrior. Luar biasa saudara. Ini menggambarkan bagi kita semua bahwa Daud ketika diurapi Tuhan menjadi raja, dia tidak boleh gagal. Karena apa? Karena Yesus harus lahir dari keturunan Daud. Kalau Daud gagal, dia kalah dari Goliat, saudara yang dikasih Tuhan. Kebenaran itu tidak bisa terwujud. Dan kebenaran itu gagal. Kebenaran itu tidak bisa gagal dalam setiap kehidupan kita. Kecuali kita yang menolaknya. Kecuali kita yang tidak mau lagi untuk mau memberi hidup untuk melayani Tuhan. Kalau kita tetap memberi hidup ini, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kembali kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Allah yang hidup. Dia terus menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang kedua saudara, kita lihat ayat yang ke-32. Apa yang Daud katakan kepada Goliat, kepada Saul. Dari 1 Samuel 17 tadi, ayat yang ke-32. Ayatnya panjang, ceritanya panjang, saudara. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang pun menjadi tawar hati karena dia berkata, jangan tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Tapi akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, dia masih ragu-ragu. Kita baca ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Apa yang Daud bilang? Ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya.
Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Terus, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba-domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia menjelaskan kepada Saul apa yang terjadi dalam kehidupannya. Karena itu kakak-kakaknya tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan Daud ketika dia mengembalakan domba. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Karena dia bilang, Tuhan melepaskan aku dari serigala-serigala itu. Apalagi orang Filistin yang tidak bersunat ini. Apakah dia mau lawan? Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berbicara dengan apa? Jika engkau tawar hati. Mari hari ini saudara, jangan tawar hati. Kalau masalah-masalah datang terus dalam kehidupanmu. Tapi percayalah kepada Tuhan. Karena dia akan menolong setiap kehidupan kita. Kalau kita tawar hati, kita cemas, kita ragu, kita bimbang dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa jadi orang yang menang. Kita akan putus asa, kita akan stres, kita akan depresi. Kenapa? Karena tawar hati. Sudah gak mungkin lah Tuhan bisa tolong. Gak usah percaya Tuhan lah, Tuhan gak mungkin bisa tolong. Karena kita tawar hati. Makanya dia berkata kepada Saul dan semua prajuritnya, jangan tawar hati karena orang itu. Karena mereka melihat Daud kecil. Tapi mereka tidak pernah tahu ada Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Hari ini saudara mesti sadar dalam hidupmu. Tuhan itu Allah yang hidup, dia besar dalam hidupmu. Tapi kapasitas hidupmu apakah engkau memberi supaya engkau yakin dan engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa dia bisa buat yang Anda tidak pernah pikir, itu yang dia bisa akan buat dalam kehidupanmu. Dunia mau berakhir Bapak Ibu. Mari kita berjuang dalam kehidupan ini. Kemarin saya sangat senang dengan anak muda yang dari sini, dari Jakarta. Ya, kita camp pemuda YLMT, saudara. Mereka merasakan relawatan Tuhan yang luar biasa. Saudara bayangkan anak-anak kita yang saudara melihat mereka polos biasa-biasa. Mereka menganggap mereka tidak ada apa-apanya. Tapi ketika altar call itu terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka pegang kepala orang-orang, anak muda jatuh semua, saudara bayangkan. Dari mana kuasa itu? Mereka sendiri kaget. Sampai mereka sendiri nangis-nangis, saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai orang gila itu, orang yang otaknya agak miring. Ya, saudara, Pace, namanya Pace, saudara. Waktu saya khotbah, saya tanya, siapa yang mau surga atau neraka? Dia teriak besar, saya mau neraka. Saudara bayangkan, semua orang kaget dan lihat Pace begini. Kenapa dia mau neraka? Tapi ketika altar call, dia maju berdiri di depan. Dia menangis, air matanya mengalir. Ingusnya keluar, semua dia menangis. Setelah itu selesai tanya kepada dia. Kenapa kamu menangis? Tadi kamu yang mau ke neraka. Dia berkata apa? Tuhan menjamah hidup saya. Itu orang yang miring. Apalagi kita yang sehat. Ya dah, tapi seringkali kita batasi Tuhan. Siapa Tuhan? Kenapa tidak bekerja dalam hidup saya? Itu kita batasi dia dalam hidup ini. Seharusnya bilang Tuhan, ini saya Tuhan. Pakai hidup saya. Supaya hidup saya jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Supaya saya agak serak Bapak Ibu. Karena setiap malam KKR. Semua orang minta di mana-mana untuk menyampaikan firman Allah. Kita tidak bisa berhenti hari-hari ini untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Supaya semua orang kembali kepada firman Allah. Supaya orang jangan kecewa, yang sakit hati. Jangan tawar hati hari ini. Percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan membuat Bapak Ibu dan saya akan menang. Kita tidak boleh kalah dalam kehidupan ini. Amin. Dalam segala masalah persoalan apapun dalam hidup ini. Anda dan saya menjadi orang-orang yang akan menang. Amin. Jangan tawar hati. Tuhan belum jawab, Tuhan belum jawab, Tuhan belum jawab. Jangan tawar hati ini. Percayalah kepada Tuhan. Karena Daud datang, masalah itu selesai. Kenapa selesai? Bukan karena Daud. Karena Tuhan yang ada dalam kehidupannya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar sama-sama untuk bertumbuh di dalam kehidupan kita. Supaya kita yakin bahwa Tuhan itu benar-benar dia hidup. Dia mau bekerja dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita kecewa, kita sakit hati, kita tawar hati.
buang semua itu dari kehidupan. Percayalah, dia Allah yang hidup, yang mau bekerja dalam setiap kehidupan kita. Supaya dia membuat kita semua orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang mau maju dan menang bersama-sama dengan Tuhan. Daud bukan maju sendiri, saudara yang dikasih Tuhan. Hei Goliat, engkau bukan lawan Daud. Kalau bahasa yang sehari-hari, engkau bukan lawan Daud. Tapi Allah Israel yang besar dalam kehidupanku. Aku akan mengalahkan engkau hari ini. Kalau kita baca firman Allah. Ya, semua bangsa Filistin itu akan dimakan burung. Daud bilang, kamu semua akan mati di padang itu dan burung yang makan daging-dagingnya, saudara. Dan apa yang dikatakan Daud, itu yang pasti akan berhasil dalam hidup ini. Kalau kita melihat kembali, saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang terjadi dalam perjanjian baru. Apa yang terjadi dalam perjanjian baru. Itu yang kita harus belajar juga dalam kehidupan kita. Yesus dia datang ke dunia. Tidak ada kegagalan terjadi dalam kehidupan. Setiap kebenaran yang dia sampaikan. Semua itu pasti terjadi. Amin. Yesus bilang, Petrus engkau akan menyangkal. Petrus bilang, walaupun aku mati. Tapi akhirnya Petrus menyangkal. Kenapa? Perkataan Tuhan itu adalah firman Allah yang hidup dan pasti akan terjadi. Petrus menyangkal dan dia sadar. Tapi dia bilang, ketika engkau sadar, jangan lupa beritahu kepada saudara-saudaramu. Supaya tetap berdiri teguh, percaya kepadaku. Amin. Kita harus tahu dalam hidup ini. Supaya ketika teman kita jatuh, jangan kita berdoa. Hei cepat mati sudah, jangan mengganggu. Tidak, tapi kita berdoa Tuhan. Tolong supaya kita beritahu dia kembali untuk kita sama-sama bergandengan tangan. Untuk apa? Saling melayani di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kerinduan kita mesti ada, saudara. Supaya kita membawa banyak orang. Supaya bisa percaya kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara dan saya mesti terus memberitakan ini. Kepada siapa? Semua orang yang kita ketemui dalam hidup ini. Berbicaralah kepada mereka. Supaya mereka yang putus asa, yang stres, yang depresi. Kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa memulihkan setiap kehidupanmu. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Ayat 36 dan 37. Perhatikan baik-baik apa yang Daud bilang. Baik singa maupun beruang telah kuhajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh berisan daripada Allah yang hidup. Saudara. Pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak kita. Amin. Orang mencela kita, orang membuat apa kita. Jangan kita balas dengan yang jahat, balas yang baik. Kenapa? Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Amin. Tuhan akan mengutus orang-orang untuk membela kita. Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Berkata, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, kemenangan Daud itu karena Tuhan. Ingat, apapun keberhasilan dalam kehidupanmu hari ini, semua itu karena Tuhan. Amin. Bukan karena kita yang hebat. Bukan karena kita yang berdoa mati yang bangkit. Bukan. Karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melakukan itu semua. Itu karena Tuhan. Daud tidak mau sombong hidupnya. Tapi Daud mau berkata kepada kita semua hari ini. Bahwa keberhasilan Daud. Dia mengalahkan Goliat. Bukan karena dia. Tapi karena Tuhan. Allah Israel yang besar itu. Makanya dia bilang. Singa-singa itu. Tuhan melepaskan aku dari singa-singa itu. Dia datang. Mau menerkam aku. Tuhan menolong aku. Sehingga aku bisa menangkap, mencabik mulutnya. Sehingga singa-singa itu bisa mati, saudara. Bukan karena Daud yang kuat. Tapi dia tahu Allah yang besar. Makanya ketika singa yang lebih ganas itu dia bisa lawan. Apalagi cuma satu orang manusia.
Saudara bayangkan, pedang, lembing, begitu banyak di Israel. Tapi mereka takut kepada Goliat. Daud hanya batu yang kecil. Tapi kalau bukan Tuhan, tidak mungkin Goliat itu bisa jatuh. Amin. Lemparannya berapa kuat sehingga Goliat itu bisa jatuh? Tidak mungkin, saudara. Tapi Daud percaya waktu dia lempar itu bukan kekuatannya, tapi itu kekuatan Tuhan yang bisa merobohkan berapa ribu orang pun. Daud belajar dari situ. Makanya ketika dia menjadi panglima perang, menjadi seorang raja, kalau dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mereka 1 juta, saya 100 orang. Apakah engkau menyerahkan mereka kepadaku? Kalau Tuhan belum jawab, Daud tidak perang. Seringkali kita gagal karena kita gegabah. Bukan waktunya Tuhan untuk kita maju, kita paksa diri kita untuk kita maju. Makanya kita mesti dekatkan hidup kita dengan Tuhan. Supaya ketenangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa maju dan kita bisa menang. Daud tunggu kapan Tuhan berbicara. Kalau Tuhan bilang, Daud, aku menyerahkan mereka kepadamu. Daud tidak hitung jumlah. Walaupun dia 100.000, mereka 1 juta. Dia tidak hitung jumlah. Kenapa? Karena dia tahu Allah Israel. Allah yang menciptakan semua manusia. Allah yang bisa membuat apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya ketika mereka 1 juta, sebelum Daud maju, mereka sudah perang. Ya kan? Akhirnya habis mereka. Begitu Daud maju, sudah selesai. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Amin. Jadi apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan ada bekerja bersama kita dalam kehidupan kita. Kata itu Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kamu buat dan lakukan dalam hidup ini, anggap saja untuk Tuhan. Lo mau melayani orang, itu melayani Tuhan. Membuat segala sesuatu, itu untuk Tuhan. Kamu kerja bersihkan gereja, itu untuk Tuhan. Supaya Anda jangan kecewa dan melihat orang lain. Supaya Anda iri kepada orang lain. Wah, saya kerja capek, dia tidak kerja. Saudara, tidak saudara. Sekarang kita datang semua ini bekerja untuk Tuhan. Upahmu besar di surga. Kita tidak datang cari muka, saudara. Muka sudah ada. Gak usah cari bikin 2, bikin 3. Nanti orang jadi bingung. Kecuali Anda pergi Korea. Bapak Gembala sudah mau pergi Korea, rubah muka. Datang Anda bisa lihat bingung. Pak Daeng mana ya? Ya sudah kembali ke Korea, rubah kembali Daeng. Ya itu kelakar saudara yang dikasih Tuhan. Ya kan? Tidak saudara. Kita datang ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Datang gereja itu bukan untuk orang lihat saya. Tidak. Datang gereja itu dengan kusuk. Hari ini saya datang untuk dapat firman Allah. Hari ini mesti sungguh-sungguh. Supaya masalah persoalan dalam hidup ini Tuhan bisa menolong saya. Waktu Tuhan itu pasti indah saudara. Jadi kita berjuang. Ya. Saul pasti berjuang dengan prajurit bagaimana bisa mengalahkan orang Filistin yang sudah bertahun-tahun. Ketika dia banting kakinya, orang Israel lari pulang. Ketika dia keluar, dia banting kaki, mereka pulang. Tapi jawaban itu Tuhan beri lewat Daud. Ingat, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan hari ini. Tuhan yang hidup itu mau bekerja dalam kehidupanmu. Jangan pernah tawar hati hari ini. Kembalikan hidupmu kepada Tuhan. Supaya ketika engkau berhasil dalam hidupmu. Semua karena Tuhan. Bukan karena Daud. Bukan karena saya. Hari ini saya bisa melayani. Hari ini saya bisa memberitakan Injil. Hari ini saya bisa memuji Tuhan. Bukan saya. Tapi Tuhan yang bekerja dalam kehidupan. Sehingga saya mampu melakukan apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Mari saudara kita belajar. Kebenaran tidak pernah gagal. Untuk menuntun hidup saudara dan saya. Kita seringkali gagal juga. Daud juga gagal, saudara. Suruh perang, gak mau perang. Akhirnya ada Betseba juga. Tapi sekarang di sini gak ada Betseba lagi. Betseba sudah hilang. Karena kita semua sudah bertobat. Amin. Yang amin 2 orang. Berarti yang lain masih ada sembunyi-sembunyi. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makin dekat hidup dengan Tuhan. Makin banyak godaan itu datang dalam kehidupan kita. Tidak ada pendeta yang kebal dalam hidup ini. Makanya mesti waspada dan berjaga-jaga. Supaya yang lain jangan datang mencuri hatimu.
Tapi hanya ada Tuhan dan firman yang ada dalam kehidupan kita. Itu menjadi kekuatan bagi hidupmu untuk terus mengiring Tuhan di akhir zaman ini. Waktu Tuhan makin dekat, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Kita tidak boleh main-main dengan Tuhan. Apapun yang kita buat hari ini, supaya Tuhan senang. Amin. Kalau Tuhan senang, berarti semua orang lihat kita akan senang. Supaya semua orang yang lihat kita bisa tersenyum. Mari kita bangkit berdiri. Waktu selesai. Terima kasih Tuhan. Satu kesempatan yang baik yang Tuhan sudah beri bagi kami. Ibadah malam pada hari ini. Kami tahu kami tidak punya kemampuan. Kami butuh Engkau dalam kehidupan kami. Daud dia belajar dalam pengembalaan kambing domba yang 2-3 ekor itu. Tapi dia belajar dengan Tuhan walaupun dia masih muda. Dia belajar dengan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Ketika ada serigala-serigala yang menangkap domba-domba dan kambingnya. Dia pasti berdoa supaya Tuhan memberi kemampuan. Dan dia bisa melepaskan kambing domba yang sudah diterkam. Serigala-serigala itu ditangkap dan dibuang. Tuhan mengajar dia. Tuhan mendidik dia. Karena dia ada dalam rencana Tuhan. Akhirnya Daud diurapi menjadi raja. Tapi dia belum jadi raja. Bapaknya berkata kepada dia, bawa makanan ini kepada saudara-saudaramu. Ketika membawa makanan itu dia mendengar cemooh daripada Goliat. Dia marah. Siapa orang yang tidak bersunat itu? Yang mau datang lawan Allah Israel. Orang Israel yang punya Tuhan itu hidup. Bukan Tuhan yang mati. Bapak Ibu yang dengan saya percaya, Yesus sudah mati dan dia bangkit, dia hidup. Dan dia bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang menang. Bukan orang-orang yang tawar hati. Orang-orang yang kecewa, orang-orang yang sakit hati. Tidak. Kami bukan orang-orang yang tawar hati, kecewa, sakit hati. Tidak. Kami harus jadi orang-orang yang menang. Supaya kami keluar. Supaya kami menjadi pemenang-pemenang. Dan ketika kami berhasil dan menang. Bukan kami yang hebat. Tapi Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Dia yang membuat kami boleh berhasil dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Atas setiap firman Allah yang Tuhan beri bagi kami semua. Biarlah malam hari ini Tuhan hamba berdoa. Supaya kuasa kebenaran menjamah, merubah umatmu malam hari ini. Yang punya masalah, yang punya sakit penyakit. Malam hari ini Anda percaya ada Tuhan dengan kuasanya. Di dalam nama Yesus. Engkau jamah, engkau sembuhkan, engkau pulihkan mereka malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kalau orang lain engkau tolong. Kami juga engkau tolong. Kami membutuhkan engkau dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami ada salah. Tapi malam ini nyatakan kekuatan-Mu bagi kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang menang. Kami keluar dari tempat ini. Membawa kemenangan firman Allah yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami. Karena itu malam hari ini. Nyatakan kuasa-Mu yang besar. Yang turun untuk memberkati kami semua pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Atas kasih dan kemurahan yang Tuhan beri bagi hidup kami. Ya Tuhan. Mari dekatkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga. Menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya. Menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana,
serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dari hari ini sampai selama-lamanya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari angkat tangan lagi berkata, Dia besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari. Dalam kasih